topik Tazhizul Mayit. Dan di sini saya tidak sendiri, ada teman saya. Dan izin memperkenalkan diri saya, Soba Marwa Al-Mukaromah, teman saya Anissa Nur Yuliawati dan Anam Talia Rizky Putri. Nah, langsung saja ya kita bahas ke topik kita kali ini, yaitu Tazhizul Mayit. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih Tazhizul Mayit itu apa? Menurut saya Tazhizul Mayit itu proses mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Nah, semua proses itu punya aturan yang khusus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ya, gitu teman-teman. Ya, betul. Nah, ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada saudara kita yang sudah wafat. Dan juga bukan hanya sekedar ritual, ini juga sebagai bentuk ibadah yang pahalanya besar. Iya, jadi kalau disimpulkan secara umumnya Tazhizul Mayit itu adalah mengurus jenazah, gitu ya. Dari awal sampai akhir. Lalu mengapa sih penting Tazhizul jenazah itu? Terus apalagi kita sebagai anak muda gitu, kenapa harus diwajibin gitu? Toh di daerah kita kan masih ada ustadz, terus masih ada orang tua kita gitu. Kenapa sih, ada yang tahu nggak? Nah, itu dia sebenarnya kewajiban itu hukumnya fardu kifayah, yang mana kalau ada yang sudah melakukannya yang lain gugur. Tetapi kalau tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Nah, jadi kita gak bisa sepenuhnya bergantung pada orang lain gitu. Terus ini juga tuh sebagai bentuk pengingat untuk kita bahwa dunia itu bersifat fana gitu, sementara. Nah, kita juga kan kalau misalkan sebagai anak muda yang sudah tahu bahwa mengurus jenazah dari awal sampai akhir tuh jadi ya udah, selagi kita bisa kita bantu, kita yang bantu mengurus gitu, hingga hanya mengandalkan orang lain atau ustadz gitu. Jadi kalau misalnya diibaratkan nih, ada di sebuah desa, terus ada yang meninggal dunia kan. Nah, apabila di desa itu, di lingkungan itu nggak ada yang mau mengurus jenazah, berarti sedesa itu dapat dosa, gitu ya. Kalau misalnya sebagian orang di desa itu ada yang mau mengurus jenazah, jadi gugur yang sebagian lagi gitu, nggak kebagian dosa lah, nggak ada dosa gitu di desa itu, jadi gugur. Terus tidak harus ketergantungan sama orang tua atau ustadz, jadi kita juga wajib bisa mengurus jenazah gitu. Terus aku masih bingung deh, ada yang mengatakan ya bahwa bayi kalau di dalam kandungan meninggal, terus gak wajib katanya, nggak wajib dimandiin. Kayak gitu. Ada nggak sih dalil yang menjelaskannya? Nah, ada di sini tuh menurut Syekh Jainuddin Al-Malaibari mengatakan, dan harus dibungkus, maksudnya tuh ditutup dengan kain serta wajib dikubur mayat janin yang lahir keguguran. Sama halnya dengan mayat anak kecil kafir yang mengucap 2 kalimat syahadat. Namun mayat janin keguguran dan anak kecil kafir itu tidak wajib dimandikan, dikecualikan dari janin yang keguguran dalam gumpalan darah atau gumpalan daging. Jadi gumpalan darah, gumpalan daging tuh yang sudah terbentuk manusia gitu, udah 40 hari ya, gitu. Maka keduanya sunnah dikuburkan tanpa harus dibungkus. Namun bila janin yang keguguran itu telah berusia 4 bulan, maka ia wajib dimandikan, dikafani, dan dikebumikan. Berbeda halnya jika setelah keluar sang janin bergerak atau bersuara lalu meninggal, nah itu wajib disolatkan. Jadi kembali lagi melihat umur si bayi dalam kandungannya. Gitu. Tapi aku juga masih bingung ya,
apa gitu, emang boleh perempuan yang sedang junub mengurus jenazah? Dan apa gitu hukumnya perempuan yang sedang junub itu, kalian pada tahu nggak? Kalau aku sih pernah baca ya di aplikasi NU online gitu. Jadi apa ya? Tidak ada larangan bagi orang junub untuk memandikan, mengkafani, menguburkan jenazah. Jadi dalam banyak hal orang junub sama seperti orang suci dari hadas besar. Ia boleh melakukan aktivitas apapun selain persoalan tertentu yang diharapkan oleh syariat. Terus ada juga ulama yang mengatakan bahwa haram bagi orang junub itu ada 5 hal, yaitu sholat, membaca Al-Quran, memegang mushaf, membawa mushaf, tawaf, serta berdiam diri di masjid. Jadi orang junub itu boleh memandikan, mengkafani, menguburkan asal jangan sholat, jangan menyolatkan jenazah gitu. Tapi boleh-boleh saja gitu, kecuali yang mensolatkan aja Iya, gitu. jadi dari keterangan tersebut itu tidak ada yang menyebutkan orang junub haram merawat atau mengurus jenazah. Oh iya iya. Gitu. Nah tadi kan perempuan junub yang dilarang dalam mengurus jenazah ya. Iya. Nah saya juga pernah dengar mungkin di berbagai daerah ada yang mengatakan perempuan itu dilarang dalam mengikuti proses pemakaman atau datang dalam ke pemakaman tersebut. Nah, Iya. apakah itu benar atau tidak gitu? Bagaimana? Kalau menurut saya ya, soal perempuan datang ke pemakaman itu sebenarnya bukan perkara boleh atau tidak boleh secara mutlak gitu, tetapi lebih kepada sikap atau adab saat berada di pemakaman tersebut. Nah, sebagian orang juga kan melarang karena dia itu takut perempuan yang ikut itu tidak bisa menahan rasa emosinya gitu, takut menangis keras atau meratapnya kayak gimana gitu. Nah, bisa juga mengganggu suasana yang sedang hikmat gitu. Iya. Nah, namun kalau seorang perempuan bisa menjaga diri, maka datanglah gitu, ikut gitu ke pemakaman tersebut dengan catatan tidak berteriak-teriak gitu, hatinya tenang dan tidak meratap kemana gitu, tetap menghormati suasana duka gitu. Nah, justru kehadirannya seorang perempuan yang ikut itu menjadi bentuk penghormatan terakhir dan doa untuk jenazah tersebut gitu. Jadi dalam hadis juga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menyatakan pada awalnya melarang perempuan berziarah kubur, tapi kemudian larangan itu dicabut karena hadis itu bersifatnya umum. Nah, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan juga boleh berziarah kubur, termasuk menghadiri pemakaman, asalkan si perempuan itu menjaga adab dan tidak meratapnya begitu. Gitu. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan kita kali ini dan pertanyaan-pertanyaan tadi dalam bahwa pertanyaan pertama yaitu yang bayi meninggal ya. Bayi meninggal dalam kandungan apakah boleh wajib dimandikan, yang diurus jenazahnya, jadi melihat dari umur Usia kandungannya gitu. Jadi jadi kesimpulannya kalau misalnya kurang dari 40 hari tidak wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kalau lebih dari 40 wajib dimandikan. Terus pertanyaan kedua yaitu perempuan yang junub boleh mengurus jenazah gak sih? Jadi kesimpulannya boleh asalkan tidak menyolatkan gitu. Lalu di pertanyaan ketiga, apakah perempuan boleh ikut ke pemakaman, mengantarkan jenazah ke pemakaman? Jadi hukumnya
Ada yang mengatakan Boleh. boleh asal ada syaratnya, tidak bisa itu ya, bisa Menjaga adab. menjaga adab, terus Tidak mengendalikan emosinya, jadi tidak mengganggu ketenangan atau kehidmatan dalam proses prosesnya gitu. pemakamannya. Terus disimpulkan secara garis besar, tajhizul mayit itu adalah mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Lalu podcast ini ditutup dengan pesan bahwa memahami tajhizul jenazah bukan hanya soal ilmu, tetapi juga pengingat akan kematian. Dengan belajar hal ini, kita tidak hanya menghormati jenazah, tetapi juga memperkuat kepedulian dan kesiapan dalam menghadapi kematian, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari podcast kita kali ini. Semoga pembahasan kita di podcast ini ada manfaat bagi penonton gitu. Maaf apabila banyak kekurangannya dalam hal apapun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.